Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 12 Juni 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desiraid, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Terjadi aksi kejar-kejaran di perairan Jayapura saat tim TFKR Lantamal 10 mengejar dan menggagalkan aksi kelompok kriminal bersenjata yang akan menyelundupkan 2 pucuk senjata api dan ganja ke Jayapura. Kejadian tersebut adalah simulasi saat pembukaan operasi keamanan laut dan penegakan hukum Balin Jaladi Wetan 22 Lantamal 10 bertempat di Satrol Lantamal 10 Jalan Samratulangi Jayapura pada Kamis 9 Juni. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Aldi. Iya, halo Mei dan juga Tribuners, tepat sekali. Ini tim TVKR Lantamal 10 ini berhasil menggagalkan penyelundupan 2 pucuk senjata api dan ganja. Dari perairan Jayapura, kita bisa melihat tampaknya aksi kejar-kejaran di perairan Jayapura ini saat tim TVKR Lantamal 10 mengejar dan menggagalkan aksi KKB ataupun kelompok kriminal bersenjata yang akan menyelundupkan 2 pucuk senjata api dan ganja ke Jayapura. Dan berdasarkan pantauan kami, Mei dan juga Tribuners, 2 Sea Rider Satrol Lantamal 10 dibantu 1 Sea Rider Polair Polda Papua dengan sigap mengejar dan memberhentikan penyusup yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Setelah berhasil diamankan, kemudian para penyusup ini dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Lantamal 10 Jayapura. Mei dan juga Tribuners, dapat kami informasikan bahwa kejadian ini merupakan simulasi saat pembukaan operasi keamanan laut dan penegakan hukum Balin Jaladi Wetan 22 Lantamal 10 yang bertempat di Satrol Lantamal 10 Jalan Samratulangi, Kota Jayapura, Papua. Kegiatan ini dilakukan sebagai awal dimulai operasi pengamanan laut dan penegakan hukum di perairan Papua bagian utara bersama unsur maritim Jayapura. Dan dalam sambutannya, Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marinir Ferianto P. Marpaung mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 34 Pasal 9, ini disebutkan bahwa sudah merupakan tugas pokok yang diemban Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ataupun TNI AL yang menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia dan melaksanakan penegakan hukum negara Republik Indonesia di wilayah laut begitu. Dan Brigjen Ferianto juga menyebutkan ya simulasi ini sebagai bentuk implementasi. Saat ini Lantamal 10 juga menggelar satuan tugas operasi keamanan laut dalam giat operasi keamanan laut dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Papua. Dan Mei dan juga Tribuners ya dari simulasi ini juga memiliki maksud dan tujuan untuk menjamin penegakan kedaulatan guna meningkatkan situasi keamanan wilayah laut perairan yurisdiksi Papua di wilayah kerja Lantamal 10 Jayapura. Dan dapat kami informasikan juga pada saat meliput di lokasi ini selesai simulasi pengejaran penyusup ilegal ini dilanjutkan dengan joy sailing, unsur-unsur yang terlibat pengamanan laut dan penegakan hukum dan kemudian foto bersama begitu. Tampak hadir pada acara tersebut pejabat Wali Kota Jayapura Frans Peke, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Dirpol Air Polda Papua, Wakapolresta Jayapura, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Jayapura dan juga para tamu undangan. Dan kemudian juga hadir juga dari Kepala Bea Cukai Jayapura. Dan Mei dan juga Tribuners, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan TVKR Lantamal 10 ataupun tim reaksi cepat ini saat melakukan simulasi mengejar dan mengagalkan aksi KKB bersenjata yang akan menyelundupkan 2 pucuk senjata api dan ganja ke Jayapura. Mei, demikian laporan singkat saya dari Kota Jayapura, Papua. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Aldi Bimantara atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dan Lantamal 10 Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Baru saja kita melaksanakan upacara pembukaan operasi keamanan dan penegakan hukum di laut perairan utara Papua ya, di mana ini merupakan wilayah kerja Lantamal 10. Jadi tujuan dari operasi keamanan dan penegakan hukum di laut ini adalah kita ketahui bersama bahwa sampai sekarang ini kelompok separatis ya, khususnya separatis bersenjata ini merupakan masalah yang utama di wilayah Papua ya. Masalah utama sampai saat ini masih berjalan, masih terjadi ya, di mana di samping mereka ini terus melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata terhadap satuan-satuan TNI ya, tentunya mereka ini juga ada usaha-usaha untuk membangun dan mengembangkan kekuatan mereka ya. Salah satu mereka mengembangkan kekuatan mereka ini yang menambah kekuatan senjata ya kan. Kemudian kita ketahui juga
karena kebutuhan itu oleh kelompok atau kalangan-kalangan tertentu yang oportunis, ya, dia tidak melihat kepentingan negara dan bangsa, tetapi hanya untuk kepentingan dia sendiri. Situasi ini dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan mereka untuk, ya, salah satunya mereka berusaha menyelundupkan. Banteng Muda Indonesia atau BMI seprovinsi Sulawesi Utara dilantik di Hotel Yama, Kabupaten Minahasa pada Sabtu 11 Juni kemarin. Pelantikan 15 DPC BMI Sulut dilakukan dengan pembacaan ikrar dan penyerahan pataka. Adapun proses pelantikan diawali dengan pembacaan ikrar yang dipandu oleh Dondo Kambe. Setelah itu dilakukan penyerahan pataka dari Ketua DPC PDIP ke Ketua DPC BMI Kabupaten atau Kota. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Manado, Rio Nur, yang sudah terhubung bersama kami. Silakan Rio. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi Banteng Muda Indonesia merupakan organisasi sayap PDI Perjuangan melakukan prosesi pelantikan 15 DPC BMI kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ketua DPD BMI Sulut sendiri diketuai oleh Rio Dondo Kambe. Kebetulan dalam pelantikan ini dihadiri langsung oleh Sekjen DPP PDI Pak Hasto Kristianto. Kemudian ada juga Bendahara Umum DPP PDI, ya ini Pak Oli Dondo Kambe yang juga lah Gubernur Sulawesi Utara, dan Ketua DPP PDI Bidang Pemuda Olahraga Pak Eriko Soterburga, di mana sekitar 300-an pengurus BMI seprovinsi Sulawesi Utara yang terbagi di 12 kabupaten kota hadir dalam prosesi pelantikan ini, di mana pelantikan ini diawali dengan pembacaan ikrar oleh Gubernur Oli Dondo Kambe yang juga Ketua DPP PDIP, Ketua DPP PDIP Sulut, dan sekaligus Bendahara Umum DPP PDIP. Kemudian disaksikan oleh Sekjen dan para pengurus PDIP Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kota. Kemudian setelah itu dilakukan penyerahan petaka, di mana Ketua DPC PDIP tiap Kabupaten Kota menyerahkan petaka ke Ketua DPC BMI se-Kabupaten Kota masing-masing. Di mana pada kesempatan ini Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto memberikan arahan kepada para kepada pengurus BMI Provinsi Sulut yang baru saja dilantik, di mana sejumlah arahan itu terkait bahwa BMI ini merupakan kader untuk ke depan bisa memimpin bangsa, tidak hanya untuk kelas pemimpin daerah, bahkan untuk memimpin Indonesia, bahkan dunia. Nah, ada juga arahan-arahan lainnya terkait nasionalisme, terkait isu-isu yang belakangan terjadi seperti perang Ukraina dan Rusia yang harus disikapi oleh para generasi muda untuk dapat berusaha di tengah kesulitan yang melanda dunia saat ini, terutama di bidang kewirausahaan, di mana para kader-kader BMI ini mengembangkan usaha misalnya dari kuliner lokal yang bisa dapat bersaing dengan kuliner-kuliner yang ada di dunia. Kemudian di dalam arahannya Sekjen PDIP ini tidak banyak menyinggung soal kondisi politik yang ada di Sulawesi, misalnya soal pencapresan atau soal koalisi-koalisi, lebih banyak soal peningkatan kapasitas dari kader, karena selain pelantikan di momen ini juga dilakukan pendidikan pengkaderan dari BMI yang juga merupakan organisasi sayap dari PDIP. Demikian rekan Mei. Terima kasih Rio Nur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Badan POM melakukan operasi penindakan terhadap 2 sarana produksi tahu yang mengandung formalin di daerah Parung, Kabupaten Bogor pada Jumat 10 Juni. Kepala Badan POM RI, Penny Lukito, mengatakan temuan tersebut cukup besar dan sangat strategis. Operasi ini berawal dari aduan masyarakat yang masuk ke Badan POM dan ditindaklanjuti. Adapun total omset dari 2 sarana produksi tahu tersebut mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Amar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Amar. Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi izin melaporkan
Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tanggal 10 Juni itu melakukan press conference di salah satu pabrik tahu berformalin di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Nah, awal pengungkapan itu laporan masuk ke dalam BPOM dan kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyelidik dan didapatkanlah hasil bahwa tahu tersebut mengandung formalin. Dan kemudian adapun tahu tersebut diedarkan di wilayah Parung, Depok hingga ke Jakarta. Nah, untuk omset dari kedua pabrik tersebut itu mencapai miliaran rupiah per tahun dan mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Nah, berdasarkan data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP, kedua pabrik tersebut belum memiliki izin PIRT dan izin bangunan. Nah, untuk saat ini kedua pemilik sedang dilakukan penyelidikan lebih dalam untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Nah, adapun ciri-ciri dari tahu yang berformalin dan yang tidak yaitu membedakannya dengan cara melihat teksturnya itu yang lebih licin, kemudian juga lebih mengkilap, kemudian tidak disukai lalat, dan yang paling utama yaitu bisa bertahan sampai 5 hari. Jika ciri-ciri tersebut ditemukan, maka dapat dipastikan tahu tersebut mengandung formalin. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Air sungai di sejumlah kabupaten atau kota di Aceh tercemar dengan limbah plastik berdasarkan hasil uji sampel yang dilakukan tim Ekspedisi Nusantara beberapa waktu lalu. Masing-masing sampel air diuji di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Lok Semawe, Langsa, dan di kawasan Tapak Tuan. Pengamatan mikroplastik dilakukan di lokasi langsung dengan menggunakan mikroskop portable. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Jafarudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Jafar. Ya, Mei, dapat kami laporkan dari Aceh Utara, dua aktivis lingkungan hidup, Prigiari Sandi dan Amiruddin Mutakin yang tergabung dalam tim Ekspedisi Nusantara melakukan ekspedisi dan pengujian sampel terhadap air sungai yang berada di sejumlah kabupaten kota yang ada di Aceh, di antara lain seperti di Aceh Timur, kemudian di Aceh Utara, di Lok Semawe, kemudian juga di Langsa, Aceh Besar, kemudian juga Banda Aceh, dan juga di Tapak Tuan. Dan hasil uji sampel tersebut ternyata pihak dari tim ekspedisi Nusantara menemukan adanya mikroplastik di dalam air sungai tersebut yang diduga disebabkan berdasarkan keterangan daripada Prigiari Sandi yang melakukan ekspedisi Nusantara bahwa ini diakibatkan adanya pembuangan limbah plastik ke dalam sungai. Dan kondisi ini berdasarkan juga keterangan daripada dua aktivis ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat seperti misalnya meningkatnya kolesterol, kemudian juga gangguan kehamilan dan juga iritasi pada jantung. Nah, selain itu, karena itu tim ekspedisi ini menyarankan kepada pemerintah agar pemerintah bisa melakukan langkah-langkah penanggulangan, diantaranya misalnya seperti menyediakan tong sampah agar memang masyarakat tidak membuang lagi sampah ke dalam sungai, apalagi jenis sampah plastik. Kemudian juga melakukan upaya semacam ajakan atau himbauan kepada masyarakat juga agar tidak membuang sampah ke dalam sungai, sehingga hal ini nantinya diharapkan nantinya masyarakat bisa tersadar dan air sungai yang ada di sejumlah kabupaten kota tersebut tidak terkontaminasi lagi dengan mikroplastik karena bisa berdampak tidak baik terutama bagi kesehatan masyarakat, apalagi di kawasan seperti di Langsa bahwa tim ekspedisi ini juga melakukan uji coba uji sampel terhadap air sungai yang digunakan oleh perusahaan air minum di sana, dan ternyata berdasarkan hasil uji coba tersebut juga mengandung mikroplastik, dan air dari sungai tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan air minum untuk disuplai kepada masyarakat.
Dari 7 kabupaten kota yang dilakukan uji coba oleh tim ekspedisi ini, hanya 1 yang tidak terkontaminasi, yaitu yang sungai atau kurung Sarulah yang berada di Dapak Tua. Selebihnya kurung yang lain, yang 6 kabupaten kota lain, misalnya seperti di Jambuai, kemudian juga di Langkahan dan di sejumlah tempat lainnya, itu mengandung mikroplastik. Demikian, Mai, laporannya. Baik, terima kasih Jafarudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jumlah kerusakan rumah akibat angin kencang disertai hujan deras di Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan bertambah. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 9 Juni malam. Camat Matirobulu, Andi Haswidi mengatakan sudah ada 2 wilayah yang terdampak. Dari 2 desa yang terdampak terdapat total 11 rumah yang mengalami kerusakan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nining Anggraini, yang sudah terhubung bersama kami. Silakan, Nining. Ya, terima kasih, Mei. Baik, Tribuners, untuk diketahui ada 2 lokasi yang terdampak di Kecamatan Matirobulu ini, yakni di Kelurahan Manarang dan di Desa Padakalawa, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang. Nah, di Kelurahan Manarang sendiri ada 8 rumah yang terdampak, kemudian di Desa Padakalawa itu sebanyak 3 rumah. Nah, jadi totalnya itu ada 11 rumah yang terdampak akibat dari hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis kemarin. Nah, ke-11 rumah tersebut mengalami kerusakan pada bagian atap ya, Tribuners, rata-rata di bagian atap. Jadi atap rumah warga itu terbang ke jalanan, Tribuners, bahkan ada yang sampai ke jembatan. Namun pihak terkait sudah membersihkan serpihan-serpihan atap tersebut dan jembatan tersebut juga sudah bisa dilalui lagi, Tribuners. Nah, kemudian informasi terkini yang kami dapat awalnya warga yang rumahnya terdampak ini mengungsi terlebih dahulu, Tribuners, di rumah tetangga ataupun di rumah sanak keluarganya, namun saat ini sudah mulai melakukan perbaikan pada atap rumahnya sendiri. Seperti itu, Tribuners. Baik, terima kasih Nining atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Matirobulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami di Kelurahan Manarang, lingkungan Bua, Kampung Lapalopo, di tengah kondisi masyarakat kami yang tengah tertimpa musibah angin puting beliung yang melanda sekitar wilayah Matirobulu tadi malam, dan sesuai laporan dari aparat kami baik di kelurahan maupun di desa ada 9 warga rumah yang terdampak, 7 di Kelurahan Manarang, kemudian 2 dari Desa Padakalawa. 2 diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah. Salah satunya rumah milik Pak Makmur ini yang hampir rata dengan tanah, padahal baru kurang lebih 2 minggu di dalam tahapan pembangunan didirikan, tahapan konstruksi, dan mudah-mudahan nanti beberapa waktu yang akan datang kami akan melaporkan secara resmi ke pemerintah Kabupaten Pinrang, dalam hal ini BPBD Kabupaten Pinrang dan Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, untuk selanjutnya mungkin ada bantuan dari pemerintah daerah kepada warga yang terdampak. Kemudian kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, saya dengan Pak Lurah beserta Kasih Terantip dan jajaran yang lain beserta seluruh lapisan masyarakat, kami mengimbau agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca yang tidak bisa diprediksi. Mudah-mudahan seluruh warga Kecamatan Matirobulu selalu. Erupsi Gunung Ilelewotolok masih terus terjadi. Petugas pos pemantau Gunung Api Ilelewotolok melaporkan 2 kali erupsi yang terjadi pada Jumat 10 Juni. Petugas PPGA Ilelewotolok Stanislaus Arakian mengatakan telah terjadi peningkatan tekanan dan suplai magma sehingga terjadi erupsi efusif disertai lelehan lava. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Riko Wawo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Riko. Baik, selamat siang Mei dan Tribuners sekalian. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gunung Merapi Ilelewotolok sampai dengan hari ini masih terus mengalami erupsi. Dan gunung dengan level 3 ini atau level siaga ini juga pada hari Jumat yang lalu telah mengalami erupsi dengan
dua kali erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 300 sampai 400 meter. Nah, laporan dari pos pemantau Gunung Ilelewotolok telah terjadi peningkatan aktivitas vulkanik dan juga aktivitas dari dapur magma. Ini juga menyebabkan kawah Gunung Ilelewotolok mengalami penuh atau endapan-endapan magma dan juga lava yang sudah membeku memenuhi bagian kawah gunung sehingga ada ancaman aliran lahar dingin atau lava panas mengalir dari arah kawah menuju ke lereng gunung, dan ini tentu membahayakan pemukiman warga yang ada di desa-desa sekitar yang bermukim, yang tinggal di sekitar lereng Gunung Ilelewotolok. Petugas pos pemantau juga sudah melakukan survei dan mereka mengharapkan ada sekitar 5 desa yang terancam aliran lahar dingin, lava dingin akibat kawah yang sudah penuh. Ada beberapa desa 5 desa di Kecamatan Ileape dan Ileape Timur. Dan kemarin BPBD Kabupaten Lembata juga telah melakukan pertemuan dengan petugas pos pemantau Gunung Ilelewotolok dan juga tim pengamat, tim peneliti dari Bandung. Mereka sudah melakukan pertemuan dan pemerintah daerah Kabupaten Lembata sendiri akan melakukan sosialisasi kepada warga, kepada masyarakat tentang hasil penelitian ini, dan warga diharapkan untuk selalu waspada terhadap adanya ancaman baru ini, yaitu aliran lahar dingin atau aliran lava yang mengancam desa-desa yang ada di sekitar lereng Gunung Ilelewotolok. BPBD selain melakukan evaluasi, BPBD juga menyiapkan skenario evakuasi yang akan dilakukan bila erupsi Gunung Ilelewotolok terjadi lagi dengan tinggi kolom abu yang cukup besar, dengan cukup masif. Dan mereka juga melakukan skenario evakuasi melalui darat dan juga melalui laut apabila memang akan terjadi erupsi dan juga lahar dingin atau lava panas ini mengalir dari kawah menuju ke lereng-lereng gunung yang mengancam desa-desa sekitar. Warga di sana diharapkan untuk selalu waspada, selalu memakai masker karena ancaman erupsi dan abu yang berterbangan akibat erupsi, dan juga selalu memantau perkembangan situasi gunung dari pihak-pihak terpercaya, khususnya dari petugas pos pemantau Gunung Api Ilelewotolok yang ada di wilayah Kecamatan Ileape. Demikian Mei laporan saya. Terima kasih. Terima kasih Riko Wawo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 120 personel gabungan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, TNI, Aviation Security dikerahkan guna mengamankan kedatangan jenazah Emeril Khan Mumtaz. Kasat Lantas Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Bambang Askar Sodik mengatakan ratusan personel tersebut dikerahkan untuk mengamankan ketibaan Eril di Indonesia pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Bambang menjelaskan proses penjemputan jenazah Eril saat di kawasan landasan pesawat hingga dibawa menuju gedung Human Remains akan dilakukan oleh pihak Angkasa Pura II. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Gilbert Sam Sandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sam. Baik Mei, hari ini kedatangan jenazah dari putra Gubernur Jawa Barat, Emeril Khan Mumtaz akan tiba di bandara di Indonesia. Jenazahnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan kedatangan jenazah dari Emeril Khan Mumtaz sendiri nanti akan tiba sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat, yang mana jenazah Eril tersebut didampingi oleh tiga anggota keluarga, termasuk dari Ridwan Kamil dan satu protokoler dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan nantinya proses pengamanan kedatangan dari Eril sendiri akan dilakukan secara ketat oleh pihak kepolisian Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mengerahkan 120 personil gabungan baik dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan juga Afsek Angkasa Pura II. Dan nantinya alur kedatangan dari jenazah Eril sendiri setibanya akan diturunkan di apron timur Bandara Soekarno-Hatta dan akan langsung dibawa menuju kawasan area gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Dan setibanya di area kargo jenazah nanti, Eril sendiri baru akan dikembalikan ke pihak keluarga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat
setelah melakukan proses serah terima dengan pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan nantinya setelah melakukan serah terima, Eril sendiri akan langsung dibawa menggunakan jalur darat, diberangkatkan menuju Bandung untuk segera dibawa ke kediaman dari keluarga Ridwan Kamil. Dan 120 personil ini nantinya akan mengawal kedatangan Eril setibanya di landasan Bandara Soekarno-Hatta hingga pintu tol keberangkatan menuju Bandung. Dan nanti tadi Kasat Lantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Bambang AS mengatakan pihaknya akan mengawal proses serah terima sampai diberangkatannya Eril menuju Bandung sampai titik pintu masuk tol menuju area Bandung. Dan selanjutnya Polisi Jalan Raya dari Polda Jabar akan melanjutkan pengawalan rombongan dari keluarga Ridwan Kamil yang bawa jenazah anaknya sampai ke Bandung. Demikian laporan sampai kami. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Sam atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Bandara Soekarno-Hatta. Berikut tayangannya untuk Anda. Rekan awak media, sudah kita siapkan tempat untuk meliput kegiatan nanti sore. Personelnya ada berapa orang, Pak? Saya ulang, untuk personel ada 120 personil. Ini gabungan dari Polres dan rekan-rekan dari TNI dan seluruh stakeholder pengamanan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk teknisnya seperti apa Pak? Mulai dari kedatangan jenazah, kemudian sampai masuk ke kargo jenazah, sampai nanti akan diberangkat ke Bandung, itu teknisnya seperti apa? Apakah ada prosesi khusus? Baik, hasil rapat dan rapat koordinasi yang dipimpin dari Kemenlu dan Angkasa kita sudah sepakati bahwa nanti proses penjemputan jenazah dari mulai lambung pesawat di landasan dilakukan oleh pihak Angkasa Pura. Nanti ada mobil yang AMC yang akan mengawal sampai landasan, diikuti oleh kendaraan ambulans dan serta kendaraan untuk keluarga. Yang seperti kita ketahui nanti ada keluarga dari Pak AMC sendiri bertiga serta satu staf dari Kemenlu yang akan mendampingi. Nanti seluruhnya melewati apron timur ya, dari landasan lewat apron timur lanjut ke arah ke menerima launch kargo transit ini. Nanti di situ ada prosesi serah terima dari pihak Kemenlu kepada pihak keluarga. Selanjutnya dari proses serah terima nanti akan langsung bergeser ke Bandung dikawal oleh PJR Direktorat Polda Jabar. Nanti akan kita dampingi sampai lepas ke arah tol Jakarta. Di dalam kargo sendiri Pak, apakah nanti akan ada pemeriksaan terlebih dahulu terkait dengan administrasi, kemudian juga dari sertifikat dan sebagainya, apakah nanti di dalam akan dilakukan seperti itu? Jadi untuk prosesi dokumen pembukaan peti jenazah sudah kita siapkan dari perizinan dari kesehatan, karantina, serta kargo dan customs dan ini. Sebanyak 90 peserta berpartisipasi dalam ajang Wali Kota Cup Open MTB XCO ISSI Kota Jambi pada Sabtu 11 Juni. Kegiatan yang digelar di Hutan Taman M. Sabti Kota Jambi ini tidak hanya diikuti peserta dari Jambi saja, tetapi juga diikuti peserta yang berasal dari luar Jambi, diantaranya dari Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Kegiatan ini masih dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Jambi yang ke-76 dan Hari Lahir Kota Jambi yang ke-621. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Fitri Amalia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fitri. Terima kasih rekan Mei. Wali Kota Cup Open Mountain Bike XCO ISSI Kota Jambi telah berlangsung pada Sabtu kemarin dan kejuaraan ini disaksikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Syarif Lasha, serta sejumlah organisasi perangkat daerah sekota Jambi dan Provinsi Jambi. Dan kejuaraan sepeda gunung ini masih dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Jambi yang ke-76 dan Hari Lahir Kota Jambi yang ke-621. Mahruzar, Ketua Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia atau ISSI Kota Jambi menyampaikan kegiatan lomba sepeda gunung ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu kelas junior, kelas main junior, kelas main elite master A, kelas master A, master B, kelas master C, dan kelas SMP. Dan peserta yang mengikuti kejuaraan ini sebanyak 90 orang yang berasal dari berbagai daerah.
selain dari Kota Jambi. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Hutan Kota Muhammad Sabki dengan harapan dapat meningkatkan pengunjung di Hutan Kota Muhammad Sabki itu sendiri. Dan Syarif Fasya juga menyampaikan hal yang sama, kegiatan ini menjadi ajang promosi juga untuk Hutan Kota Muhammad Sabki di bawah UPTD Dinas Lingkungan Hidup. Dan rencananya setelah venue balap sepeda, Wali Kota Jambi juga berencana akan membangun venue untuk off-road dengan standar nasional. Seperti itu rekan Mei. Terima kasih Fitri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, pagi ini kami berada di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki dalam rangka pembukaan Wali Kota Open Cup, Wali Kota Jambi Open Cup MTB 2022 dalam rangka hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi hari jadi Tanah Pini Pusat Papua. Kejuaraan Open diikuti dari berbagai provinsi, ada Sumatera Barat, kemudian ada Sumsel, dan juga dari Sumatera Utara, dan juga Babel ada juga di sini, dan dari Jawa Barat juga ikut di sini. Total hadiah juga bernilai ratusan juta, dan ini kegiatan tidak menggunakan dana APBD, tetapi atas partisipasi panitia dan didukung oleh sponsor-sponsor. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada panitia dan sponsor yang telah mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini para pemenang nanti akan mengikuti event-event yang lebih besar lagi, dan kita harapkan bahwa kegiatan ini tidak ada kecelakaan dan lain sebagainya, eksiden dan berlangsung dengan lancar. Itu harapan kita semua. Untuk kegiatan kenapa diadakan di sini nih Pak? Kenapa? Kenapa kegiatannya diadakan di sini Pak? Kenapa ada di sini? Karena memang ini kegiatan MTB dan satu-satunya venue yang sudah memenuhi syarat adalah venue di sini, dan ini ada venue alam venue alam di Taman Hutan Muhammad Sabki ini, dan sudah disurvei juga oleh isi provinsi maupun isi kota juga sudah memenuhi syarat untuk diadakan kegiatan MTB ini, dan juga venue ini salah satu venue yang unik ya. Jadi mungkin kegiatan MTB tetap akan dilaksanakan di sini juga nanti. Jadi kita bakukan ini menjadi venue untuk MTB nanti depan nanti. Terkait off-road tadi Pak? Ya, di sini juga di Taman Hutan Kota ini juga kita siapkan juga venue untuk off-road standar nasional. Kita lagi buat itu. Jadi kegiatan off-road nanti tidak usah kemana-mana, ada di Kota Jambi ya. Meskipun kita tidak punya sirkuit yang permanen, tetapi kita punya venue untuk off-road nanti. Terima kasih Pak. Ya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengagumi kuliner dan alam Kabupaten Minahasa Utara. Hasto didampingi Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, dan lainnya menjajal trek balap sepeda Ride Trap the Minute sepanjang 30 km. Begitu finish, Hasto dan Oli Dondo Kambe juga mengunjungi stand UMKM di lokasi Pekan Raya Minahasa Utara di Jigi Center. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arthur. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Jadi kemarin berlangsung Banteng Ride dan Night Run yang berlangsung di JG Center di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kegiatan ini juga dilakukan bareng bersama kegiatan balap sepeda Tour de Likupang dan juga Pekan Raya Minahasa Utara, dan juga ini juga memperingati Bulan Bung Karno yang jatuh pada bulan Juni ini. Jadi hadir Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto bersama para petinggi DPP PDI Perjuangan lainnya, dan mereka berbaur bersama Gubernur Sulut Oli Dondo Kambe, Wagub Sulut Stephen Kando, serta Bapak Bupati Minut Jona Ganda. Jadi Bapak Hasto melakukan balap sepeda menjajal trek di Kabupaten Minahasa Utara sekitar 30 km. Kemudian Bapak Hasto juga berkesempatan melihat UMKM di Kabupaten Minahasa Utara dalam rangkaian kegiatan Pekan Raya Minahasa Utara. Dan juga dalam sambutannya Bapak Hasto memuji kuliner di Kota Manado, khususnya di Minahasa Utara, sebagai kuliner yang bisa dijual sebagai wisata kuliner di dunia internasional. Jadi Bapak Hasto juga pada kesempatan itu juga memperhatikan memuji alam di Kabupaten Minahasa Utara,
dan juga mendorong agar UMKM di Sulawesi Utara bisa maju dan dapat menopang kegiatan pariwisata. Demikian, Mei. Terima kasih Arthur Rompis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Di sela-sela kesibukannya menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyempatkan diri untuk menonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Ia bersama keluarga dan kementeriannya menikmati film besutan Benedion itu di bioskop Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu 11 Juni kemarin. Luhut pun membeberkan pendapatnya usai menonton film tersebut. Ia mengaku sampai menitikan air mata karena menonton film tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Indri Fahra Febrina yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Indri. Baik, terima kasih Mei. Halo, selamat siang rekan Tribuners, bersama saya Indri Fahra Febrina dari Warta Kota. Film Ngeri-Ngeri Sedap merupakan film keluarga suku Batak yang berlokasi di sekitar Danau Toba. Film ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat usai penayangan perdananya sejak 2 Juni 2022. Belum genap 2 pekan penayangan, film ini mampu meraih penonton hingga 700.000 penonton. Salah satu di antaranya adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia bersama istrinya, Devi Simatupang, dan anggota kementeriannya mengadakan nonton bareng film Ngeri-Ngeri Sedap di bioskop Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan pada 11 Juni 2022. Luhut mengapresiasi setinggi-tingginya film ini karena mampu menggambarkan nilai-nilai keluarga secara sederhana. Tak hanya itu juga, Luhut yang berdarah Batak mengungkapkan film ini menggambarkan realitas bagaimana adat dan budaya Batak yang sebenarnya. Luhut pun sampai menangis di salah satu adegan. Tak hanya Luhut, istri Luhut, Devi Simatupang, juga sampai menitikan air mata dan mengapresiasi film tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Indri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi tadi kami nonton bareng Ngeri-Ngeri Sedap. Saya harus menyampaikan apresiasi saya luar biasa karena film itu bisa membawa kita luar biasa kepada kegembiraan dan kesedihan dan bagaimana keadaan realita keluarga. Daripada contoh, saya pikir ini kehidupan banyak di Indonesia dan saya merasa bangga pada sutradara yang sudah merancang ini hampir 8 tahun, kemudian dibuat satu film, dan penyajian film ini saya kira ya kalau saya bilang kelasnya udah high end. Ya serius, artinya bukan film kacang-kacangan. Jadi walaupun konteksnya dalam Danau Toba, tapi menurut hemat saya luar biasa. Saya selamat pada sutradara. Ya. Mungkin istri saya mau kasih komentar. Sempat terharu atau menangis gitu Pak? Ya saya menitikkan air mata. Adegan mana sih Pak? Saya jujur karena si ayah mengakui kesalahannya. Oh dia nangis terus. Udah disiapin. Ya, itu aja. Ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Saya titip, gaungkan film-film Indonesia. Gaungkan ini, banggalah jadi orang Indonesia. Mari kita nonton buatan-buatan Indonesia, film-film Indonesia, dan juga produk-produk Indonesia yang lain. Ya. Terima kasih. Buat opung. Ya. Kaos ormas. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Jenazah anak Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz alias Eril akan dikebumikan pada Senin 13 Juni besok. Rombongan pembawa jenazah termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadwalnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta hari ini, Minggu 12 Juni. Demikian diungkapkan Kang Emil, sapaan akrab ayah Eril melalui unggahan di Instagram pada Minggu pagi. Adapun di Instagramnya itu Ridwan Kamil mengunggah foto Eril. Dituliskannya foto itu merupakan foto terakhir Eril hasil jepretan Ridwan Kamil. Sebelumnya, Ridwan Kamil menuliskan kalimat kutipan filosofi hidup putra sulungnya. Filosofi yang dimaksud yaitu tentang doa dan kebaikan. Dalam unggahannya itu, Ridwan Kamil mengumumkan waktu takziah dan pemakaman Eril. Disebutnya pelayat bisa melaksanakan takziah di Gedung Pakuan Bandung pada Minggu malam mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Senin pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jenazah Eril kemudian akan dimakamkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ridwan Kamil pun telah mempersiapkan pelabuhan terakhir untuk putra sulungnya tersebut. Eril akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Cimaung, Banjaran, Kabupaten Bandung. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Jabar, Wahyu Wijaya, mengungkapkan rute yang akan digunakan pada saat prosesi pemakaman putra Ridwan Kamil, yaitu Eril. Diketahui jenazah Eril sudah diberangkatkan dari Bandara Zurich, Swiss bersama rombongan Ridwan Kamil dan keluarga pada Sabtu 11 Juni pukul 10.10 waktu setempat atau pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Jenazah Eril diperkirakan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni sore. Selanjutnya, jenazah Eril akan langsung dibawa ke Gedung Pakuan Bandung melalui jalur darat. Setelah tiba di Gedung Pakuan, pihak keluarga mempersilahkan warga untuk mensolatkan jenazah Eril mulai pukul 23 hingga 8 pagi. Esok harinya, jenazah Eril akan diberangkatkan ke lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bagi keluarga atau yang akan ikut ke prosesi pemakaman tidak berangkat dari Pakuan, melainkan langsung menuju ke lokasi pemakaman di Cimaung. Hal itu dilakukan agar iring-iringan jenazah Eril dari Pakuan ke Cimaung tidak terlalu panjang dan benar-benar hanya keluarga inti saja. Wahyu juga memberikan alasan mengapa keluarga menjadwalkan keberangkatan jenazah Eril ke pemakaman pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut karena pertimbangan kondisi pada Senin pagi banyak warga yang bekerja dan masuk sekolah. Meskipun prosesi penguburan Eril hanya dikhususkan untuk keluarga inti, Wahyu menyebut warga masih bisa mendoakan dan ziarah ke makam Eril setelah acara penguburan selesai. Pemakaman juga akan dibuka hingga sore hari sebelum maghrib atau kira-kira pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pemakaman Eril akan terus dibuka untuk umum hingga Minggu 19 Juni mulai pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Ibu Emeril Khan Mumtaz atau Eril, Atalia Praratya, mengunggah informasi rencana jadwal pemakaman putra sulungnya melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu 12 Juni. Dalam unggahannya terdapat informasi jadwal yang direncanakan dari kedatangan jenazah hingga prosesi pemakaman. Untuk penyemayaman dan sholat jenazah Eril akan direncanakan pada Minggu 12 Juni mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Senin 13 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara pemakaman Eril akan dilakukan di lokasi pembangunan Islamic Center Cimaung, Banjaran, Bandung pada Senin pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun 1 jam sebelum prosesi pemakaman, gerbang dari lokasi pemakaman Eril akan ditutup. Selain itu, Atalia juga mengimbau kepada masyarakat agar melakukan ziarah ke makam Eril pada hari-hari berikutnya, yaitu mulai Selasa 14 Juni hingga Minggu 19 Juni. Imbauan ini dalam rangka untuk menghindari kemacetan dan ziarah yang lebih nyaman. Dalam unggahan tersebut, Atalia juga meminta doa agar prosesi pemakaman sang putra sulung dapat berjalan dengan lancar.
Diketahui jenazah Eril sudah diberangkatkan dari Swiss bersama rombongan Ridwan Kamil dan keluarga pada Sabtu 11 Juni. Jenazah Eril diperkirakan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni sore. Selanjutnya jenazah Eril akan langsung dibawa ke Gedung Pakuan Bandung melalui jalur darat. Setelah tiba di Gedung Pakuan, pihak keluarga mempersilahkan warga untuk mensolatkan jenazah Eril mulai pukul 23 hingga 8 pagi. Esok harinya jenazah Eril akan diberangkatkan ke lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menyarankan agar peti jenazah dibuka saat mengebumikan Emeril Khan Mumtaz atau Eril di pemakaman keluarga di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafi'i menjelaskan, keluarga Ridwan Kamil sempat meminta masukan terkait proses pemakaman Eril sesuai dengan syariat Islam, mulai dari jenazah tiba hingga pemakaman di Desa Cimaung, Kabupaten Bandung. Saran MUI yang pertama yakni membuka peti jenazah jika dalam proses pemakaman almarhum Eril menggunakan peti. Begitu juga saat jenazah almarhum dikebumikan. Saran kedua MUI yakni dapat disolatkan kembali ketika jenazah tiba di rumah duka. Rahmat menjelaskan, meski jenazah Eril sudah disolatkan di Swiss, namun pihak keluarga tetap bisa menyolatkan almarhum Eril saat tiba di Gedung Pakuan, rumah dinas Gubernur Jawa Barat yang dipilih sebagai rumah duka jenazah Eril. MUI juga menyarankan agar sholat jenazah Eril dilakukan secara bergelombang untuk keluarga dan masyarakat. Rahmat menyatakan dari pihak keluarga sudah membuat agenda untuk sholat jenazah Eril. Pada gelombang pertama yaitu Minggu 12 Juni saat jenazah tiba di rumah duka diberi kesempatan untuk keluarga, tamu, dan rekan Eril. Gelombang kedua diberi kesempatan kepada masyarakat untuk sholat jenazah yang dimulai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga 8 waktu Indonesia Barat pada Senin 13 Juni. Adapun jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15.45 pada Minggu 12 Juni. Jenazah Eril diterbangkan dari Swiss dalam satu penerbangan bersama ayahnya, Ridwan Kamil, melalui Bandara Internasional Zurich pukul 10.10 waktu setempat pada 11 Juni. Jenazah Eril akan disemayamkan di Gedung Pakuan dan pihak keluarga akan melakukan sholat jenazah untuk Eril. Rencananya rombongan pengantar jenazah akan berangkat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Gedung Pakuan. Prosesi pemakaman diperkirakan akan dilakukan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kapolres Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengungkapkan pihaknya akan mengerahkan 150 personel gabungan terkait prosesi pemakaman putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang akan dilakukan besok, Senin 13 Juni. Kusworo menjelaskan pengerahan personel gabungan tersebut dilakukan untuk mengatur lalu lintas hingga penjagaan dari tempat persemayaman hingga area sekitar pemakaman yang berada di Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, Kusworo juga mengatakan adanya pembatasan tamu yang diperbolehkan untuk menghadiri prosesi pemakaman. Ia mengatakan tamu yang boleh hadir dalam prosesi pemakaman Eril yaitu masyarakat yang telah memiliki stiker yang disediakan oleh panitia. Diketahui jenazah Eril sudah diberangkatkan dari Swiss bersama rombongan Ridwan Kamil dan keluarga pada Sabtu 11 Juni pukul 10.10 waktu setempat. Jenazah Eril diperkirakan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni, tepatnya pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya jenazah Eril akan langsung dibawa ke Gedung Pakuan Bandung melalui jalur darat. Setelah tiba di Gedung Pakuan, pihak keluarga mempersilahkan warga untuk mensolatkan jenazah Eril. Esok harinya jenazah Eril akan diberangkatkan ke lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung pada pukul 9 pagi.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Jabar, Wahyu Wijaya, telah mengungkapkan rute yang akan digunakan pada saat prosesi pemakaman Eril. Dari Gedung Pakuan, rombongan akan melalui Wastu Kencana, kemudian menuju Tol Pastur. Kemudian akan keluar dari Tol Soroja dan langsung mengarah ke Cimaung. Wahyu pun memohon kepada warga yang berada di sekitar rute tersebut untuk bisa melakukan antisipasi, serta dapat menggunakan jalur-jalur lain apabila nantinya terjadi kemacetan. Selain itu, Wahyu juga memohon maaf jika ada warga yang terdampak dengan prosesi pemakaman Eril. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Oknum polisi berinisial BA yang menganiaya asisten rumah tangga di Bengkulu ditetapkan sebagai tersangka. BA dijerat kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Jumat 10 Juni. Korbannya bernama Yesi Aprilia, berusia 22 tahun yang merupakan warga desa Pagar Banyau, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Selama 6 bulan bekerja di rumah majikannya tersebut, Yesi Aprilia bahkan tidak diberikan gaji. Penetapan status tersangka terhadap BA dilakukan aparat pada pukul 3 dini hari. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno. Sudarno juga menegaskan tersangka saat ini tetap ditahan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Agung Wicaksono mengatakan BA telah ditetapkan tersangka dan ditahan. Sementara istrinya masih diperiksa namun tidak ditahan karena dalam kondisi hamil. Ia mengungkapkan untuk etik akan dilakukan setelah ada keputusan pengadilan tetap terhadap BA. Sementara itu diketahui korban bernama Yesi mengaku lantaran sering dianiaya, ia tak tahan lagi bekerja di rumah majikannya. Yesi mengatakan ia telah bekerja selama 6 bulan sejak Desember 2021 lalu, namun selama bekerja dirinya selalu dianiaya. Yesi meminta kepada pihak kepolisian agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Polda Metro Jaya kembali menggerebek markas Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung pada Sabtu 11 Juni. Saat dilakukan penggerebekan untuk mencari tersangka lain, kericuhan sempat terjadi di Masjid Kekhilafan. Insiden itu terjadi saat polisi menangkap 2 tokoh penting Ormas Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Akhirnya polisi menangkap 2 orang yang diduga sebagai provokator. Mereka langsung diamankan di Polres Bandar Lampung. Disinggung soal identitas 2 provokator itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi belum membeberkan identitas keduanya lebih lanjut. Ia hanya menyebut 2 orang itu masih diperiksa di Polresta Bandar Lampung. Sebelumnya, penangkapan 2 tokoh yang diduga sosok sentral organisasi itu kembali dilakukan di kantor Khilafatul Muslimin yang berada di Bandar Lampung. Penangkapan itu turut melibatkan tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Polresta Bandar Lampung, TNI, hingga Forkopimda setempat. Hengki menuturkan saat penangkapan kemarin sempat terjadi kericuhan hingga melukai sejumlah wartawan. Wartawan yang saat itu sedang meliput di lokasi ikut terluka akibat terkena lemparan helm yang dilempar simpatisan Khilafatul Muslimin. 2 wartawan mengalami luka di bagian dahi, pelipis kiri, dan hidung. 1 kacamata milik seorang wartawan juga rusak akibat insiden tersebut. Selain mengamankan orang, dari penggeledahan itu polisi menemukan barang bukti sejumlah uang hingga miliaran rupiah. Dari informasi yang dihimpun, uang yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya mencapai 2 miliar rupiah.
Tahanan kasus narkoba Polrestabes Semarang bernama Alvin menjalani hari bahagianya di dalam lapas Kedung Pane Semarang pada Sabtu 11 Juni. Meski telah mendekam selama 4 bulan dan sedang menjalani sidang, serta belum mendapatkan vonis, Alvin tetap melangsungkan pernikahan dengan pasangannya bernama Oneng di dalam lapas. Pernikahan berlangsung sederhana atas izin dari Kepala Lapas Semarang Tri Saptono Sambuji melalui persetujuan anggota tim pengamat pemasyarakatan di ruang aula kunjungan Joglo Ageng. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Rahdian Trijoko yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rahdian. Ya, selamat siang rekan Mei. Selamat siang rekan Mei. Rahdian. Selamat siang Rahdian, silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan Mei. Ini ada tahanan dari Polrestabes Semarang, tahanan narkoba yang sedang mengakhiri masa lajangnya di Lapas Kedung Pane Semarang. Ya, kedua tahanan ini menikah dengan kekasihnya yaitu Oneng di Lapas Kedung Pane atas izin tim pengawas pemasyarakatan dan Kalapas Kedung Pane. Ya, untuk penghulu sendiri dari KUA Ngalian dihadiri oleh kedua belah pihak dari pihak mempelai laki maupun mempelai perempuan. Ya, untuk pelaksanaannya memang cukup sederhana, tidak ada pesta ataupun kegiatan ya maksud kami kegiatan pesta di Lapas Kedung Pane. Mereka hanya mengucapkan ijab kabul, melaksanakan ijab kabul, dan sempat terjadi haru di suasana ijab kabul tersebut. Di mempelai wanita ini juga meneteskan air mata setelah mempelai pria ini mengucapkan ikrar janji sucinya. Ya, diketahui memang mempelai pria ini memang merupakan tahanan narkotika yang sudah 4 bulan mendekam di Lapas Kedung Pane. Ya, saat ini mereka untuk mempelai pria ini sedang menjalani sidang dan belum mendapatkan vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Untuk syaratnya untuk menikah itu memang harus ada izin tim pengawas pemasyarakatan, Kalapas, dan pihak mempelai perempuan juga memberikan jaminan kepada mempelai pria yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Lapas Kedung Pane, yang saat ini mendekam di Lapas Kedung Pane. Untuk prosesinya memang dilakukan dengan protokol kesehatan. Ada pembatasan untuk pengunjung yang hadir di lokasi tersebut. Begitu, rekan Mei. Baik, terima kasih Rahdian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan daerah pesisir laut pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, beraktivitas di laut adalah hal keseharian hingga sumber kehidupan mengais rezeki. Seperti yang diungkapkan Aceng Calo, nelayan yang menangkap ikan menggunakan payang padang atau jala ikan tradisional di bantaran Teluk Betung. Hampir setiap hari ia turun melabuh jala dengan harapan ikan-ikan laut Sukaraja tertangkap hingga bisa dijual ke pengepul atau langsung ke tempat pelelangan ikan yang tidak jauh dari lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arif. Ya, rekan Mai. Silakan Arif dengan laporan Anda. Oke, ya rekan Mai dan Tribun News, ya mungkin dapat kita sampaikan mungkin di saat ini para nelayan di pesisir laut pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, yang mungkin ibarat lagi paceklik ya. Tapi ya mereka juga selama ini turun-temurun puluhan tahun bergantung hasil laut di laut sana. Sehingga bagaimanapun mereka juga tetap melakukan aktivitasnya sehari-hari, mungkin dari apapun ya, hingga mencari kehidupan mengais rezeki untuk kebutuhan keluarganya. Seperti yang tadi disampaikan oleh rekan kita, ya mungkin
Aceng Calo ya salah satu nelayan yang menangkap ikan menggunakan payang padang ya, seperti jala ikan tradisional di bantaran Teluk Betung itu sendiri selama ini turun-temurun dari orang tuanya hingga dirinya sampai sudah usia 50 tahun kayak gitu. Dan mereka menangkap ikan menggunakan jala ikan tradisional itu untuk menjaga kelestarian ekosistem laut juga, sehingga sampai saat ini terus berlanjut untuk penangkapan secara tradisional. Ya, kalaupun sekarang selain menjadi nelayan, si Aceng juga sekarang sudah menjadi pengepul ikan untuk para nelayan tradisional yang ada di sekitarnya dengan membeli ikan-ikan yang hasil tangkapan yang langsung dijual di lokasi kayak gitu. Kalaupun sekarang beberapa mereka mengeluhkan dengan musimnya masih belum musim panas kayak gitu, sehingga tangkapan ikan sedikit berkurang, sehingga dalam sehari mereka kadang-kadang hanya melakukan penangkapan 1 kali, padahal normalnya hingga 3 kali jika kondisinya ikannya cukup banyak, untuk menghemat ya, mungkin menghemat hasil juga yang minim, menghemat daya dan sebagainya. Begitu rekan Mai. Baik, terima kasih Arif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bayi berusia 18 bulan berhasil selamat dari kecelakaan maut di Tol Cipali Majalengka pada Sabtu 11 Juni pagi. Mobil Avanza yang ditumpangi bersama 5 orang lainnya terbakar setelah menabrak truk. 3 orang menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut. Dari korban tewas itu masing-masing bernama Agus, seorang sopir, Atiyah dan Novi Wulandari yang duduk di tengah mobil Toyota Avanza. Sementara korban yang selamat dan menjalani perawatan intensif yakni Puryono yang duduk di sebelah supir, Reza Fitrianto dan Nandana Rafif Kamawibowo yang duduk paling belakang. Untuk nama terakhir yang bersangkutan masih berusia 18 bulan, di mana kabarnya Nandana tidak mengalami luka. Hal itu menjadi kabar baik dan mengejutkan bagi siapapun yang mendengar. Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi membenarkan adanya seorang balita yang tidak mengalami luka dalam peristiwa maut tersebut. Yang bersangkutan bernama Nandana yang duduk bersama ayahnya di kursi bagian belakang. Dugaan awal bahwa sang ayah menyelamatkan anaknya dan memecahkan kaca bagian belakang untuk menyelamatkan diri. Namun peristiwa yang begitu cepat dari menabrak mobil truk bagian belakang hingga mobil yang ditumpanginya terbakar, sehingga Reza tak bisa menyelamatkan anggota keluarga lainnya. Hingga istrinya bernama Novi Wulandari dan mertuanya yang bernama Atiyah terbakar dalam minibus tersebut. Sementara Kapolres menyebut dalam peristiwa itu dugaan sementara adanya kelalaian yang dilakukan pengemudi Avanza tersebut. Hal itu dilihat dari olah TKP, di mana mobil itu berada di jalur 1 atau dekat dengan bahu jalan yang menghantam dari belakang truk yang sedang berjalan. Terbakarnya mobil juga disebabkan kerasnya benturan antara minibus dengan truk, yang mana akibat benturan itu diduga timbul percikan api hingga menyambar ke seluruh area mobil, termasuk membakar 3 orang penumpang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!